Domaraju Gukesh. Seusai kejuaraan dunia antara Dingiren melawan Yang Nepomniachtchi di Astana kemarin, mantan juara dunia Viswanathan Anand mengulangi lagi statementnya bahwa dia bisa memiliki juara dunia dalam siklus kejuaraan dunia mendatang. Pernyataan ambisius Anand ini tentunya berdasar pada 4 pecatur muda terbaiknya yang terus naik peringkat ratingnya. Domaraju Gukesh, Arjun Erigaisi, Ramesh Babu Pradnananda dan Nihal Sarin yang menempati peringkat ke-17, 33, 50 dan 59. Dan yang paling menonjol adalah Gukesh, pemegang rekor Grandmaster termuda ketiga dunia dalam sejarah sekaligus pecatur termuda yang pernah mengalahkan Magnus Carlsen ketika masih juara dunia di Inches Rapid Turnamen 2021. Padahal tahun 2020 ratingnya masih 2563. Dan hebatnya 3 tahun kemudian melejit ke 2736. Bahkan di turnamen Elite Norway Chess, Gukesh menempati urutan ketiga di atas Carlsen, Anish Giri, Mamediarov dan Wesley So. Dan terakhir juara Junior Speed Chess Championship. Benarkah ramalan Anand yang terdekat mengarah pada Gukesh? Piala dunia mendatang bisa jadi ujian penting bagi Gukesh untuk meningkatkan level permainan maupun ratingnya yang sepertinya masih belum di level dewa. Dari Junior Speed Chess Championship, terlihat 3 kesalahan penting kalau tidak menyebut kelemahan Gukesh yang terjadi di 3 partai berikut saat melawan Master Internasional Armenia Emin Ohanyan. Dalam partai pertama ini, Gukesh berhasil mendominasi permainan sejak fase opening hingga babak tengah. Sayangnya ia tidak mengantisipasi serangan balik Ohanyan yang bisa mematikan, dan untung saja Ohanyan tidak melihatnya. Disinilah Ohanyan berhasil menemukan counter dengan ancaman bayangan di bidak G3. Dalam kondisi waktu yang lebih baik dari Ohanyan, Gukesh justru tidak mencium bahaya mat bagi rajanya sebagai berikut. Beruntung, jam catur Ohanyan hampir jatuh sehingga ia terpaksa bola-balik skak raja dan remis. Kalau saja ada cukup waktu, Ohanyan pasti bisa menemukan menteri skak di F2. Benteng skak indah makan H3 dan menteri terpaksa hilang. Lalu G5 ancaman skak mat menteri di H4. Di partai kedua ini, meski siapapun bisa saja berbuat blunder, tapi tetap saja sebuah kesalahan fatal yang kecil kemungkinan dialami seorang seperti Carlsen misalnya. Kembali Gukesh merebut inisiatif dan menguasai permainan. Lihat, menteri G6 blunder. Setelah kehilangan momentum, ganti Ohanyan yang menekan dan menang sebagai berikut. Padahal dengan korban menteri E8 skak, disusul benteng makan G7, posisi hitam jelas kalah. Dan terakhir di partai ketiga, dalam ending benteng yang teorinya draw, Gukesh justru hanyut dalam kecerdikan Ohanyan. Sebetulnya dengan memotong gerak Raja Putih melewati lajur B, Putih sudah tidak bisa berbuat banyak.
Usaha terakhir. Melepas bidak A untuk merebut bidak C6. Raja D8 blunder. Seharusnya Raja B8. Pertanyaannya, dengan level sekelas Gukesh mestinya naluri endingnya muncul. Kenapa Raja D8 blunder? Karena rajanya lari ke sisi lebar papan, artinya setelah Shark benteng di lajur D, Raja hitam otomatis didorong menjauh dari bidak C putih. Sebaliknya bila Raja ke B8, manuver benteng putih di samping terbatas atau hanya sampai lajur A di sayap menteri, Raja hitam juga tidak bisa didorong menjauhi bidak C6. Di sini Gukesh menyerah.